Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini video apalagi yang saya upload. Kali ini saya akan ngebahas lagi tentang skripsi, tapi satu poin pokok yaitu tentang rumusan masalah. Mungkin teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi di bab 1 itu biasanya ketemu dengan rumusan masalah nih. Biasanya kalau kita pegang skripsi ini ada rumusan masalahnya di bab satunya. Nah, saya akan jelaskan detail untuk Anda semua, tapi jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke? Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya bahwa akan saya bahas tentang rumusan masalah. Pada video sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang identifikasi latar belakang masalah dan juga identifikasi masalah. Nah, kali ini saya coba menjelaskan rumusan masalah. Nah, kalau di skripsi, biasanya di skripsi teman-teman punya skripsi seperti ini, gitu ya. Di dalam bab 1 itu ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, dan poin ketiganya adalah rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu biasanya ditandai dengan pertanyaan penelitian. Jadi teman-teman kalau ngerjain bab 1 di skripsi itu ada kata tanya, pertanyaan penelitiannya yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya, gitu ya, yang umumnya dibentuk atau disusun dalam kalimat tanya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian Anda akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh seorang peneliti. Biasanya kalau kita mengerjakan penelitian dan kita buat rumusan masalahnya, yang akan kita kerjakan atau arah jalur penelitiannya yaitu dari rumusan masalah tersebut, gitu ya. Kemudian rumusan masalah ini adalah masalah yang harus dipilih dan menampilkan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan atau diselidiki dengan cara yang ilmiah. Jadi kalau kita misalnya mengerjakan sebuah penelitian, itu ya pasti harus diselesaikan dengan cara yang ilmiah. Kemudian dalam rumusan masalah tersebut perlu dirumuskan secara jelas, agar dengan demikian perumusan masalahnya juga jelas, gitu ya. Kita rumuskan secara jelas. Misalnya saya punya contoh skripsi ini. Nah, di tulisannya bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan seterusnya. Nah, itu biasanya diawali dengan kata tanya. Kemudian apalagi? Penelitian diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang dapat diukur, dan apakah ada alat ukur yang sesuai dengan pencapaian tujuan penelitian. Jadi kalau kita merumuskan penelitian, kita mengetahui nih variabel-variabel apa saja yang kita gunakan dalam sebuah riset atau penelitian skripsi, atau faktor-faktor apa saja yang bisa diukur. Nah, biasanya kalau skripsi itu teman-teman harus bisa diukur, walaupun nanti ada penelitian yang sifatnya kualitatif yang sangat sulit diukur, tetapi ya dapat dibuktikan dengan secara ilmiah. Kemudian kenapa sih rumusan masalah itu harus jelas? Kalau misalnya rumusan masalah Anda jelas, itu akan dapat dijadikan penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Jadi gampang kita mendeklarasikannya, rumusan masalahnya seperti ini. Nanti di step-step selanjutnya di dalam riset itu kalian mudah untuk menampilkannya. Dan ada hal-hal atau beberapa hal yang sebenarnya teman-teman harus perhatikan dalam pembuatan rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah ini di bab skripsi ini paling hanya satu poin, gitu ya. Tetapi itu sangat penting bagi Anda ingin melakukan sebuah skripsi. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan penelitian? Yang pertama adalah rumusan penelitian itu Anda tulis singkat dan bermakna, gitu ya. Jadi masalahnya itu Anda harus singkat dan padat dan tidak berbelit-belit. Biasanya kita kalau menulis sesuatu itu panjang kali lebar kali tinggi luas berbelit-belit. Nah, kalau di rumusan masalah itu kita harus buat singkat dan bermakna. Untuk apa? Supaya tidak membingungkan pembaca.
Teman-teman, kalau misalnya Anda seorang mahasiswa, kenapa sih kita harus buat skripsi gitu ya? Selain syarat untuk menyelesaikan sebuah strata atau gelar gitu ya, penelitian ini untuk dibaca teman-teman. Jadi kalau Anda buatnya misalnya contoh kayak tadi rumusan masalah itu berbelit-belit, maka akan membingungkan para pembaca. Yang kedua adalah rumusan masalah itu hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi dilihat deh contoh-contoh skripsi di bab satunya ada rumusan masalah, biasanya ada kata tanyanya. Bagaimana, apakah, dan seterusnya. Masalah akan lebih tepat disajikan apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bukan pernyataan. Jadi problemnya atau masalahnya kita sajikan dalam bentuk kata tanya. Kemudian rumusan masalah itu sebaiknya jelas dan konkret. Artinya dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret itu akan memungkinkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Apa sih yang dia selidiki gitu? Siapa yang akan kita selidiki? Kemudian mengapa diselidiki? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana melakukannya? Dan apa tujuan yang diharapkan? Biasanya itu kayak konsep W5H1 gitu ya. Nah, itu adalah konsep dari rumusan masalah. Yang selanjutnya adalah masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Apa maksudnya? Sifat operasional dari rumusan masalah akan memungkinkan peneliti memahami variabel-variabel atau konsep-konsep dan sub-sub yang ada di dalam penelitian dan bagaimana peneliti dapat mengukurnya. Nah, secara konsep kalian tahu nih faktor-faktor apa saja yang akan Anda rumuskan dalam sebuah riset. Yang selanjutnya, rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk dan memungkinkan untuk pengumpulan data di lapangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian. Jadi kalau ada permasalahan penelitian, minimal nanti hasil rumusan masalah itu kita bisa jawab si problem tersebut, gitu ya. Yang keenam, perumusan masalah harus dibatasi ruang lingkupnya. Nanti saya akan coba jelaskan ada yang namanya batasan masalah. Jadi kita harus batasi nih teman-teman kalau misalnya kita mau mengerjakan sebuah skripsi. Kenapa harus dibatasi? Agar memungkinkan si peneliti dapat menarik simpulan yang jelas dan tegas. Kalau itu disertai rumusan masalah yang bersifat umum, hendaknya disertai penjabaran-penjabaran spesifik yang operasional gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan teman-teman, apa sih yang kita bahas tentang rumusan masalah? Ya, rumusan masalah itu adalah suatu hal konkret yang biasanya kita gunakan dalam kata tanya, gitu ya. Sifatnya tegas dan tidak berbelit-belit. Dan itu mencirikan dari sebuah problem yang ada di dalam riset dan si pembaca di dalamnya itu tidak bingung untuk membacanya. Oke? Mungkin itu aja teman-teman semua. Kalau misalnya Anda bingung, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Atau mau konsultasi secara pribadi, teman-teman bisa follow IG saya, Robi Yuli Endra, @RobiYuliEndra tanpa menggunakan spasi. Nanti kita bisa diskusi lebih privat di situ. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini, karena semua kontennya itu saya akan buat dan bersemangat apabila banyak apresiasi dari teman-teman semua. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.